Halo travelers, kali ini channel Food and Travel by Tarafiran akan mengajak travelers mengunjungi area Garuda Wisnu Kencana di Bali. Jadi GWK ini adalah kawasan wisata di Kabupaten Badung, Bali yang mempunyai patung tembaga terbesar di dunia. Tapi secara keseluruhan, patung GWK ini adalah yang tertinggi keempat di dunia. Jadi kalau ke Bali, area kawasan wisata GWK ini wajib dikunjungi ya travelers karena kelasnya kelas dunia. Kalau travelers dari arah Bandara Ngurah Rai ini perlu waktu sekitar 30 menit dengan jarak tempuh sekitar 11 km. Travelers bisa mengikuti jalan rute bypass Ngurah Rai, masuk ke Jalan Raya Uluwatu, kemudian teruskan perjalanan hingga sampai ke jalan dekat Garuda Wisnu Kencana di Ungasan. Tapi kalau travelers datangnya dari Terminal Bus Mengwi, jarak tempuhnya lumayan jauh sekitar 38 kilo dengan estimasi waktu sekitar 1 jam. Jadi travelers bisa mengikuti Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, lalu masuk ke Jalan Raya Sempidi, Imam Bonjol hingga ke Jalan Raya Uluwatu. Nah, dari tempat parkir kita menuju shuttle point di mana mobil shuttle yang warnanya merah akan menjemput penumpang. Antri yang tertib ya travelers. Shuttle ini akan membawa kita ke tempat pembelian tiket. Lumayan jauh sih jaraknya, jadi wajib pakai shuttle ya. Shuttle ini gratis loh, jadi setiap 10 menit shuttle ini akan datang untuk menjemput penumpang. Travelers perlu waktu sekitar 5 menit dari tempat parkir menuju loket pembelian tiket. Begitu nyampe, turun dari shuttle bus, langsung menuju loket pembelian tiket. Ikuti aja jalur pengaman ya travelers. Tiketnya bisa dibeli di tempat atau sebelumnya kita bisa beli juga lewat online. Kalau beli online harus cetak tiket di sini juga. Saat itu sih harganya tiketnya dewasanya 125.000, untuk anak-anak 100.000. Anak di bawah 10 cm sih atau sekitar 1 meter itu gratis masuk. Di sini juga ada patung-patung yang bisa kita gunakan untuk foto-foto sambil menunggu antrian pembelian tiket atau cetak tiket online. Habis beli tiket, boleh masuk ke kawasan GWK. Tapi ada pengecekan tas dan barang bawaan dulu ya. Ini baru pintu masuk ya travelers. Jadi menuju area patung GWK kita harus jalan lagi. Atau kalau nggak mau capek atau panas-panas bisa naik shuttle. Bayar tiket 40.000 per orang. Nah, travelers akan dibawa keliling seputar area GWK sampai ke lokasi patung GWK. Nah, karena saat itu panas terik travelers, yaitu jam 11 siang ya. Ditambah lagi saya juga harus ngejar pesawat balik jam 3 sore. Jadi saya memilih naik shuttle. Jalannya sih agak menanjak ya travelers. Saat naik shuttle, kita diantar menggunakan bagicar. Jadi kita bisa melihat bukit-bukit kapur dan kemudian trotoar yang biasanya digunakan pejalan kaki untuk menuju area Garuda Wisnu Kencana. Nah, begitu menyampe kita akan melihat patung Garuda Wisnu Kencana yang gede. Biasanya sih pengunjung foto-foto dulu di depan gedung sebelum masuk ke dalam kawasan gedung. Puas foto-foto, kemudian saya masuk ke dalam gedung dan ada pengecekan tas lagi. Nah, di dalam gedung ada pameran ya travelers, pameran seni. Ada patung-patung, ada ogo-ogo, dan karya-karya seni lainnya dari seniman Bali. Ini dipamerkan dan bisa juga dibeli kalau berminat. Di sini adem travelers karena ada AC-nya. Kalau mau naik ke atas sampai lantai 23, ini bagian bodinya patung Garuda Wisnu Kencana, kita harus beli tiket lagi ya travelers. Ini akan membawa kita sampai ke lantai 23 dan karena penasaran ya saya beli tiket lagi. Nah, untuk naik ke atas kita harus menunggu berapa menit karena ada jadwalnya ya untuk masuk ke dalam lift dan biasanya sih kita nunggu rombongan yang lain. Untuk naik ke atas lantai 23 memang harus diatur ya travelers, ini diatur per sesi supaya pengunjung tidak menumpuk di atas. Sebelum naik, jadi kita harus menggunakan pelapis sepatu yang diberikan oleh petugas dan boleh menitip barang di loker. Naik lift kita akan dibawa ke lantai 9 dulu ya. Di sini petugas akan menjelaskan ya sejarah GWK, kapan dibangun, berapa lama, dan informasi-informasi lainnya. Setelah selesai, kemudian kita naik lift lagi, naik ke lantai 23.
Dan nyampelah saya di lantai 23. Di sini kita bisa melihat pemandangan kota Denpasar dan sekitarnya ya travelers. Ini lewat jendela pandang. Saya sih ngelihatnya ada jalan tol, ada kawasan Sanur, kawasan Tanjung Benoa, dan sekitarnya. Jadi ya tinggal foto-foto di sini dan intip-intip dari jendela kaca. Jadi travelers ada 10 jendela kaca yang bisa digunakan untuk melihat pemandangan area sekitar dari segala sisi. Kalau mau lihat bagaimana konstruksi dari GWK ini, travelers bisa ngintip dari lantai kaca. Ini juga bisa digunakan sebagai spot foto, kita berdiri di atasnya. Gak usah khawatir ya travelers, ini lantai kacanya bisa menahan beban sampai 500 kilo. Tapi kalau rombongan sebaiknya sih gantian ya supaya tidak menahan beban terlalu tinggi. Nah, kita bisa juga melihat bagaimana bagian tembaga dan patung ini saling disambung. Bagaimana supaya terlihat artistik, tapi juga konstruksinya harus kuat ya, harus tahan gempa, tahan angin, tahan getaran. Jadi kalau lihat konstruksi sih saya ngerasa yang buatnya pasti orang pinter ya. Ya iyalah jelas ya, apalagi ini bangunan tinggi ya, dimana supaya saat bagian metalnya ini diangkat dan akan disambung, gimana diusahakan supaya tidak benturan, karena hentakan angin kan bisa menusuk atau merusak bagian metal yang sudah diukir tadi ya. Keren, salut buat perancang. Jadi travelers, sebenarnya konstruksi patung ini ada 30 lantai, tapi lantai 24 ke atas itu sudah masuki bagian kepala. Jadi untuk menghormati adat istiadat setempat, maka yang bisa dikunjungi adalah hanya sampai dengan lantai 23. Puas lihat-lihat di lantai 23, lantai atas, kemudian saya turun lewat lift dan kembali ke shuttle point tadi. Shuttle ini akan membawa kita ke area Festival Park. Di Festival Park jangan lupa foto-foto ya travelers, ini spotnya bagus. Terutama yang jadi favorit adalah spot foto di mana kita berdiri dengan background patung Garuda Wisnu Kencana di antara dua bukit kapur. Biasanya sih ini paling banyak yang menjadi objek foto dari pengunjung. Jalan lagi di belakang Plaza Wisnu terdapat Lotus Pond. Ini sebuah lorong besar dengan pilar-pilar berukir batu kapur yang epik. Suasana landscape-nya sih keren ya. Luasnya aja hampir 400 meter, 4.000 meter persegi. Ini ruang terbuka. Jadi pilar batu kapur ini kelihatan epik dan kolosal. Dan juga Lotus Pond-nya ini monumental banget. Nah, di kawasan ini juga terdapat Plaza Garuda Travelers, di mana kita bisa melihat patung kepala Garuda setinggi 18 meter. Kalau mau jalan lagi ada patung setengah badan Dewa Wisnu. Ini di atas kolam ya Travelers. Travelers, jadi sebenarnya ada banyak atraksi budaya yang bisa dinikmati di kawasan Garuda Wisnu Kencana ini. Termasuk juga pertunjukan tari kecak yang dimulai jam 6:30 malam. Tapi karena waktu saya sempit, saya nggak sempat mampir ke Lotus Pond dan menunggu pertunjukan tari kecak tersebut. Satu lagi travelers, sebaiknya sih mengunjungi area GWK ini sekitar jam 4 sorean ya, karena sinar matahari tidak begitu terik dan panas. Lanjut pintu keluar, saya masih harus jalan lagi dan kemudian melewati toko souvenir. Di sini ada berbagai cenderamata khas Bali yang bisa kita lihat, bisa kita jadikan tempat untuk beli oleh-oleh. Oh ya travelers, selama mengunjungi GWK ini saya ditemani oleh teman saya yang baik hati, Galuh. Saya harus mengucapkan namanya sebagai bentuk apresiasi saya kepadanya. Lanjut jalan lagi keluar, di sini ada beberapa kios souvenir dan saya menuju titik penjemputan shuttle bus berwarna merah untuk mengantarkan saya ke area parkir. Nah, travelers, demikian pengalaman saya mengunjungi patung GWK. Semoga memberikan informasi yang jelas ya travelers. Saya mau lanjut ke spot wisata menarik lainnya di sekitar Bali. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, and comments. Thank you.